Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Dalam bahasa Batak dikatakan, Beta mahitanakok tu Betel, asa hupauli di sisa dalanggatan di debata, na mangalusi au di ari hagu kotaki, jala didongani au di dalan nahudalani. Demikian firman Tuhan. Kenapa harus ke Betel lagi? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin masih ingat kenapa Yakub sampai ke Betel. Pertama sekali Yakub pergi ke Betel adalah ketika ia melarikan diri dari Esau. Dan inilah yang kedua kalinya dalam renungan ini, yaitu karena perintah Tuhan. Kenapa Tuhan sampai menyuruh kembali Yakub ke Betel? Karena Yakub lalai memenuhi najar atau janji yang ia buat saat kepergiannya yang pertama. Maka Tuhan mengingatkan Yakub kembali akan najarnya itu. Yakub sadar akan kelalaiannya. Ia juga menyadari akan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu, ia menuruti perintah Tuhan, sehingga dalam firman Tuhan ini, ia mengajak seluruh keluarganya pergi ke Betel dan membuat mezbah di situ bagi Allah. Sebagai kepala keluarga, Yakub menggunakan wibawanya untuk meneguhkan ketaatan dalam beribadah kepada Tuhan di tengah keluarga. Ia memerintahkan keluarganya dan semua orang yang ada bersamanya untuk membinasakan semua dewa asing yang ada pada mereka. Mereka juga harus membersihkan diri dan mengenakan pakaian yang bersih. Hal ini dilakukan sebagai persiapan ibadah yang akan dijalankan setelah Allah memerintahkannya pergi ke Betel untuk membuat mezbah bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, kita melihat Yakub merespon perintah Tuhan untuk kembali ke Betel. Meskipun ini berarti meninggalkan tempat yang mungkin nyaman di Sikem. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu menanggapi panggilan Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya, bahkan jika harus mengubah arah hidup. Ayat ini menunjukkan Yakub mengingat perkataan Tuhan dan janji yang pernah diberikan kepadanya di Betel. Dapat kita lihat dalam Kejadian 28. Ini mengajarkan kita untuk juga mengingat dan memenuhi najar atau janji yang pernah kita buat kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita juga dipanggil untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan. Bukan hanya saat senang, tapi juga saat sulit. Janganlah kita pernah melupakan apa yang sudah kita janjikan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kami. Dan sampai saat ini, penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan hidup dan diri kami. Oleh karena itu, janganlah pernah kami melupakan kebaikan-Mu, terlebih bila ada di antara kami yang pernah berjanji kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami menepatinya. Inilah kami jemaat-Mu Tuhan, Kau berkati kami hari ini dengan sukacita, umur panjang, kesehatan. Engkau jauhkan dari kami segala sakit penyakit, dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Ampuni dosa kami Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.